Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat sekarang ini. Kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, urapi hamba-Mu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, betul? Nah, pergumulan hidup senantiasa terjadi dan dialami. Bukan hanya orang yang belum percaya pada Yesus, tetapi orang yang percaya kepada Yesus pun akan dan mungkin sedang mengalami pergumulan, khususnya pergumulan di dalam iman. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Markus 13 ayat 13 dikatakan demikian. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saya akan tekankan di ayat yang 13 bagian A. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap hati kita sebagai orang percaya saat menghadapi pergumulan hidup kita, pergumulan iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam Mazmur pasal 22, Mazmur pasal yang ke-22, di sini adalah buah perenungan Daud saat ia menghadapi pergumulan iman di dalam hidupnya. Ya, di satu sisi ia mengakui bahwa Allahnya Maha Kuasa. Namun pada saat itu ketika Daud berseru kepada Allahnya, yaitu Allah kita juga, di situ sepertinya terkesan Allah berdiam diri. Kalau kita baca satu perikop ini tentunya waktunya tidak cukup. Saya akan ambil beberapa ayat saja dari pasal 22 ini dalam kitab Mazmur. Saya bacakan ayat yang kedua begini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap menjauh dan tidak menolong aku. Inilah yang menjadi pergumulan dari Daud, pergumulan imannya, pergumulan hidupnya, yaitu pada keadaan seperti itu ia berseru kepada Allah, tetapi Allah sepertinya terkesan hanya berdiam diri. Kejadian seperti itu seringkali juga kita hadapi, ya. Keadaan seperti itu dapat menggoda setiap orang percaya jatuh dalam jurang keputusasaan. Sudah bergumul, sudah berdoa, sudah berseru, tetapi kok Tuhan belum menolong saya? Kok Tuhan terkesannya diam saja, doaku gak pernah dijawab. Namun di sini kita bisa melihat Daud mengajarkan untuk kita menengadahkan iman kita ke surga. Kita tetap percaya melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya itu bekerja. Kalau Allah bisa bekerja pada masa lampau,
hari ini pun Tuhan Yesus bisa bekerja dengan mujizatnya yang ajaib. Sebab itu dikatakan oleh pemazmur di ayat 4-6, ini adalah ungkapan hati dari pemazmur. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan Daud. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan umatnya pada masa lampau. Bagaimana mungkin ia meninggalkan umatnya pada saat sekarang. Ini harus kita tekankan, kita imani di dalam hidup kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, memang untuk sementara imannya dikuatkan pada saat itu. Namun sebagai manusia, perasaan kita juga dapat menggoyahkan iman kita. Betul, seringkali perasaan itu mengalahkan iman kita. Di ayat 7-8, Daud katakan demikian, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Dia merasa keadaan seperti itu. Memang Allah sanggup menolong nenek moyangnya, bahkan menolong Daud sendiri. Tetapi keadaan yang ada membuat perasaan Daud seperti tadi yang saya bacakan, dia menganggap semua orang mengolok-olok, mencibir, bahkan dia katakan, aku ini bukan orang, aku ini hanya seekor ulat. Apa sih ulat artinya? Yang hanya diinjak orang, ditekan orang itu mati. Tetapi kita bisa melihat, pemazmur mengajak kita melihat pada fakta, bukan kepada fenomena. Ya, bagaimana Allah menolong umatnya sejak saat mereka masih tidak berdaya sebagai anak. Jadi bagaimana mungkin Allah akan meninggalkan kita? Diungkapkan lagi oleh Daud di ayat 10-12. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Disinilah pemazmur mendapatkan kekuatannya kembali bahwa Allah akan menolongnya dalam kesetiaannya. Sebab apa? Dari kandungan ibuku engkau mengeluarkan aku. Engkau membuat nyaman aku dalam dada ibuku. Daud meyakini, mengimani bahwa kalau Tuhan mengizinkan Daud menghadapi pergumulan yang sedemikian berat, Tuhan akan menolong dia. Hanya tugas kita adalah percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Seringkali kita juga menghadapi apa yang dihadapi oleh Raja Daud. Iman kita teguh kepada Tuhan, tetapi keadaan sekitar membuat perasaan kita terpuruk dan membuat iman kita goyah. Tetapi seperti yang Daud katakan, dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan terjepit pun Tuhan sanggup menyelamatkan Daud. Inilah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Perasaan kita seringkali menggoyahkan iman kita. Tetapi jangan pernah kita terpuruk jatuh karena perasaan kita. Karena keadaan kita tetap terus melihat ke atas bagaimana pertolongan Tuhan dijanjikan dalam hidup kita. Seperti janji Tuhan kepada Yosua.
Di dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Imani janji firman Tuhan ini. Janji Tuhan kepada Yosua berlaku juga kepada kita, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk dalam pergumulan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, iman kita terpuruk karena perasaan kita. Dan lalu dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sanggup menolong bangsa Israel pada masa lalu, menolong Daud pada masa lalu, pada hari ini Tuhan mampu menolong kita. Pada hari ke depan Tuhan mampu menolong kita, karena Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kalah dengan perasaan kita. Jangan pernah terpuruk dengan perasaan kita. Jangan pernah kalah dengan keadaan sekitar kita. Tetap memandang pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, masalah utama seringkali kita hadapi adalah ketidaksabaran menantikan waktu Allah. Kita mungkin sudah sangat lama mendoakan suatu pokok pergumulan dan kita tidak mendapatkan jawaban sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur. Tetapi kita bisa mengatasi kegalauan pergumulan kalau kita berani bersandar kepada Allah. Renungkan karya Allah pada masa lalu dan berpeganglah kepada janji penyertaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, janji firman Tuhan untuk Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni Tuhan kalau kami, iman kami sering goyah, perasaan kami sering lemah karena keadaan di sekitar kami. Tetapi kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Kami mau terus memandang kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau kami masih ada sampai hari ini, apapun keadaan kami percaya Tuhan tidak akan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman ini. Kiranya Tuhan Yesus terus berbicara melalui Roh Kudus-Mu, menguatkan, menolong, menghibur, menyertai selalu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.